Mega yang terletak di Jalan Insinyur Juanda, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini merupakan bangunan gedung DPRD Kabupaten Ciamis yang kini tengah ramai dibicarakan banyak orang. Pasalnya, Ketua DPRD Ciamis santer menginginkan segera adanya perbaikan pada gedung tersebut karena dianggap sudah tidak layak lagi, seperti beberapa ruangan praksi yang bagian atapnya telah lapuk akibat dimakan usia. Juga kondisi bangunan yang mengkhawatirkan karena sejak dibangun tahun 1995 lalu, hingga kini belum pernah adanya perbaikan lagi. Namun harapan Ketua DPRD Ciamis untuk segera memperbaiki gedung DPRD tersebut mendapatkan tanggapan yang beragam dari berbagai pihak. Seperti yang dilontarkan oleh Ketua LSM Serikat Aspirasi Rakyat atau SAR, di mana rencana perbaikan gedung DPRD Ciamis ini masih dianggap belum perlu. Pasalnya, kerusakan ada di beberapa ruangan praksi masih dianggap wajar. Selain itu, bangunan yang sekarang pun masih layak untuk digunakan. Bahwa DPRD Kabupaten Ciamis 50 anggota dan 7 fraksi. Sekarang ruangan-ruangan di Dewan juga sudah sangat tidak representatif. Ruang komisi hanya ada 2, padahal komisi kita ada 4. Ruang fraksi juga semuanya sudah melihat bahwa ruangan fraksi sudah tidak begitu representatif. Banyak anggota kita juga yang protes terhadap kondisi Dewan seperti itu. Dan yang selanjutnya, untuk menunjang rapat-rapat juga kadang-kadang silih berganti rapat itu waktunya. Tidak ketika ada rapat yang harus diselenggarakan berbarengan terus di tempat yang sama, itu sulit untuk dilaksanakan, dan ini sangat mengganggu kepada kondisi pengambil kebijakan di Kabupaten Ciamis. Dan yang selanjutnya, bahwa tempat paripurna itu saya menginginkan tempat yang menjadi tempat yang sakral. Bagaimanapun kebijakan untuk kepentingan warga masyarakat Kabupaten Ciamis dilahirkan dari tempat paripurna itu. Dan tetapi kita juga tidak bisa menghambat atau menutup bahwa gedung DPRD tidak bisa dipinjamkan kepada masyarakat. Maka sangat dimungkinkan atau sangat diinginkan bahwa ada gedung selain tempat pengambilan keputusan, yaitu tempat paripurna, maka harus ada gedung lagi, gedung serbaguna itu. Kan di sana masih ada 2 sayap. Bisa dibangun secara gradual untuk mengadakan rapat-rapat besar juga seperti paripurna. Kita kalau masalah anggaran, kita juga hidup berumah tangga tentunya. Masalah anggaran untuk rumah tangga akan berkurang terus. Apalagi kalau ini kondisi pemerintahan. Selain anggaran dari kabupaten, ada juga anggaran dari provinsi, ada juga anggaran dari pusat. Kenapa sih seperti gedung PKK lebih dulu diusulkan daripada gedung Dewan? Gedung PKK itu dengan biaya yang lumayan besar, bukan berasal dari APBD Ciamis, tapi berasal dari APBD provinsi kalau tidak salah, dengan 2 kali pencairan. Gitu. Artinya ini saya mengetuk semua stakeholder, semua tingkatan pemerintahan dari mulai kabupaten sampai pusat, bagaimana berpikir semua gedung ini harus segera diperbaiki. Sementara itu, Ketua LSM juga menyayangkan dengan adanya usulan perbaikan gedung DPRD yang memakan anggaran hingga 7,5 miliar ini, namun tidak dibarengi dengan kinerja para anggota DPRD yang masih dianggap belum maksimal untuk memperjuangkan hak rakyat. Bahkan saat ini saja masih sering ditemukan beberapa ruangan praksi yang kosong tak berpenghuni. Kalau menurut kami sebagai kontrol sosial itu belum saatnya untuk direhab, karena kami melihat masih layak untuk dijadikan untuk gedung DPRD saat ini, masih layak. Karena misalkan alasan Ketua Dewan masalah ruangan praksi tidak memadai, tapi kenyataannya kan ruang praksi itu nyatanya walaupun hampir tiap hari anggota Dewan masuk, tapi masih pada kosong semua. Berarti kan bukan berarti tidak bisa menampung gitu. Dan kalau menurut kami lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan. Karena ini kan kalau misalkan untuk gedung Dewan cuma sepihak, bukan untuk publik keseluruhan kepentingannya. Udah dengar kan berapa anggaran yang diinikannya? Kalau dengar mah 7,5 miliar untuk anggaran diajukannya untuk rehab gedung DPRD Kabupaten Ciamis itu. Dari Ciamis, Indra Prasasti, Pepi Irawan, tvberita.com.